Siapa nih yang masa kecilnya selalu mainin PS2? Gue yakin rata-rata dari kalian juga pernah mainin PS2. Ya, gue juga termasuk orang yang sering mainin game PS2 dulu. Ya, walaupun mainnya cuma di tempat rental. Dan setiap gue bertanya sama orang konsol apa yang terbaik yang pernah dia mainin dulu, pasti rata-rata mereka selalu jawab PS2. Jarang banget tuh gue denger orang yang ngomong dia dulunya suka mainin PS1, Nintendo, atau lainnya. Kebanyakan orang yang gue temuin kalau soal ngomongin game-game nostalgia, pasti mereka ngomongin game PS2. Oke, pertama gue akan ngasih lihat data penjualan PlayStation dari generasi ke generasi. PS5 yang awal rilis 12 November tahun 2020, bahkan penjualannya kalah jauh dengan PS2. Ya, bener, penjualan PS2 bisa sampai 158,2 juta unit, bahkan mengalahkan penjualan Nintendo dengan 154 jutaan unit. Sedangkan generasi sebelumnya, yaitu PS1, juga banyak, yaitu 102 juta unit, tapi belum bisa ngalahin penjualan PS2. Sedangkan PS3 yang bisa dibilang lebih canggih, bahkan gak bisa ngalahin jumlah penjualan dari generasi sebelumnya, dengan penjualan di angka 87,4 juta unit. Dan PS4 dengan jumlah penjualan yaitu 117 juta unit. Gimana kalau PS5? Ini nih yang buat gue sedikit bingung. Penjualannya tuh rendah banget, yang hanya 37,89 juta unit saja. Padahal pas sebelum launching hype-nya tuh gede banget. Tapi penjualannya aja nggak bisa ngalahin penjualan PS3. Gimana mau ngalahin penjualan PS2? Ya menurut gua mungkin harganya yang kemahalan. Atau kalian ada alasan kenapa PS5 penjualannya sedikit? Coba deh tulis di kolom komentar. Gua berani bilang PS2 adalah konsol terbaik. Bahkan nggak gua doang yang bilang, di luar negeri pun juga bilang kalau PS2 merupakan konsol terbaik. Kenapa PS2 menjadi konsol yang paling terlaris? Karena pada tahun itu kompetitornya masih sedikit, kayak seperti Nintendo, Xbox, dan Sega. Semua kompetitor PS2 saat itu tidak melakukan inovasi, dan secara keseluruhan mereka kalah oleh PS2. Kala itu PS2 jadi satu-satunya konsol yang mendukung DVD di saat DVD player masih mahal. PS2 selain murah, gamenya juga gampang dibajak. Ya memang faktanya begitu. Tapi walaupun gamenya gampang dibajak, malah membuat banyak orang yang memainkan PS2 dan naikin penjualan PS2. Selain harga PS2 yang murah, dengan adanya kaset bajakan membuat rental PS berjamur di mana-mana. Makanya zaman dulu banyak banget rental PS murah di mana-mana dan bisa dimainin semua kalangan. Makanya nggak heran banyak banget orang yang mainin PS2. Dulu kita pasti sering mainin PS2 bareng temen dan menjadi kenangan yang seru, iya kan? Pada masa PS2 booming, kita lebih sering bertemu teman untuk bermain PS2 ketimbang bermain sendiri. Hal itu juga yang membuat PS2 jadi game nostalgia. Alasan PS2 menjadi konsol terbaik karena di PS2 menawarkan banyak game yang menarik dan banyak genrenya dibandingkan dengan konsol game lainnya. Tercatat di data ada 3.800 game yang dapat dimainin di PS2 dan mempunyai game-game ikonik yang lahir di PS2 seperti GTA San Andreas. Siapa sih yang gak tahu game ini? Bahkan di luar negeri pun juga terkenal hingga saat ini. Dan masih banyak lagi seperti Downhill, Mortal Kombat, Bully, dan yang lain-lain. Dan PS2 mempunyai teknologi Graphical Leap. Apa itu Graphical Leap? Graphical Leap adalah loncatan grafis. Bagi kalian yang pernah mainin PS1, pasti merasakan grafiknya bisa dibilang burik dan kaku.
Tapi setelah memainkan PS2, gerakannya lebih smooth dan realistis, sehingga memanjakan mata. Bisa dibilang, PS2 mempunyai grafik terbaik lah di masanya. Oke, sebagai perbandingan, mari kita lihat. PS2 memberi dampak besar bagi industri game dan menjadi batu loncatan bagi developer-developer game untuk menciptakan game yang lebih kreatif dan menarik.